Ketidakhadiran Fuji mengundang tanda tanya netizen terutama Verfu, sebutan buat fans Pharrell dan Fuji. Mereka sangat kecewa atas sikap Fuji yang tak hadir di ulang tahun adik Pharrell. New life, new baju tidur. Aku beli semua baju tidur baru biar baju tidur lama aku nggak aku pakai lagi. Retaknya rumah tangga beauty vlogger nomor 1 di Indonesia, Tasya Farasya, diwarnai isu mengejutkan yang bikin geleng-geleng kepala. Tak hanya seputar menumpang hidup atau tak pernah mendapatkan nafkah yang layak, tetapi juga seputar dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar 23 miliar rupiah. Kepercayaan yang dihancurkan itu pun berujung pada kesedihan dan stres. Namun kini Tasya mencoba move on, bangkit dengan cara unik. Tasya pun berbelanja banyak sekali baju tidur baru agar dapat menciptakan kenangan segar tanpa barang-barang sang mantan suami. New life, new baju tidur. Aku beli semua baju tidur baru biar baju tidur lama aku nggak aku pakai lagi. Mari kita unboxing sama-sama. Tasya pun juga menegaskan jika baju tidur lamanya tidak akan disumbangkan kepada siapapun, melainkan akan membakar semuanya. Sontak aksi ini pun langsung menuai berbagai respon dari warganet. Tak sedikit yang menyarankan agar sekalian ganti ranjang tempat tidur. Maklum saja selama hidup Ahmad satu-satunya pria yang Tasya kenal dan cintai. Itu bener-bener cuma pacaran sekali? Iya, yang lainnya tuh kayak yang waktu zaman SD itu nggak dihitung kan. Kayak cuma deket doang gitu, yang kayak dicie-cie, zaman SMA nggak pernah pacaran? Pacaran yang kayak pacaran, kalau disamain sama pacaran definisi yang sesungguhnya ya sama Ahmad doang. Masa? Iya kan itu dari kuliah. Oh, lu pacaran dari kuliah? Jadi Iya. SMA lu nggak pernah pacaran? Nggak ada, paling cuman yang kayak ya kalau ini karena sama-sama Arab dicie-ciein gitu tuh kayak dulu aku sempet kayak sosok yang kayak, "Lu kamu tuh jangan terlalu segitunya sama aku," gitu kan. Tapi ternyata pas udah nikah, nggak lu segitunya sama gue. Harus gitu. Harus segitunya? Iya. Tapi segitunya nggak akhirnya? Enggak, karena dari dulu udah dilarang. Soalnya dia tuh apa-apa kayak tinggal kayak ya udah maaf gitu loh. Dia tuh easy, minta maafnya tuh easy, tapi belum tentu nggak diulangin lagi sih. Ya udah, yang penting minta maaf, easy, mengakui, ngalah. Kadang-kadang maupun benar aja minta maaf aku. Iya sih, kayak biar cepet selesai aja kan. Enggak, bahkan seringnya benar pun minta maaf, karena aku sering benar. Iya. Yang pasir. Yoi, nyampe, kata saya nyampe. Nah, sekarang kita sudah di kamar kita, room sweet room. Yuhu, sekarang aku mau siap-siap buat dinner with other influencer. Tapi kita menghudanya besok. Gak apa-apa, hari ini dinner dulu. Bukan hanya menciptakan memori baru sebagai single parent, Tasya juga memulai hidup sehat dengan memilih rajin berolahraga. Cara ini dinilai Tasya lebih efektif untuk dapat tidur dengan pulas. Padel time. Very sunny, very hot. Nice banget. Tapi seru banget. Seru banget. Pasalnya selama ini Tasya memang memiliki gangguan tidur gara-gara permasalahan rumah tangganya, terlebih yang bikin sakit hati. Puncak tak termaafkan ada pada Ahmad yang menggadaikan sertifikat rumah Mama Allah atau ibu dari Tasya. Alasan menceraikan apa sih Bang? Bisa diungkapkan Bang? Bang, bentar Bang. Sedikit aja Bang untuk klarifikasinya. Dugaan masalah penggelapan itu telah terjadi dari tahun 2021. Sejak kepercayaan itu telah diberikan oleh Ibu Tasya. Jadi intinya di situ, di kepercayaan ini, sakit hati yang luar biasa gitu. Ketika sudah punya suami, sangat dipercaya, baik keuangan pribadi, keuangan perusahaan dan lain-lain, tiba-tiba harus menghadapi seperti ini. Tapi langkah pertama yang telah kita lakukan adalah somasi. Somasi telah kami kirimkan dan telah diterima juga. Belum, somasi belum direspon. Yang perlu diingat sama teman-teman, Bu Tasya ini tidak ada niat mau menjelekkan mantan suami, mau
nyebar-nyebar berita yang aneh-aneh. Bu Tasya hanya ingin tenang. Mungkin karena dalam pernikahannya sudah tidak bisa menenangkan, terpaksa harus berpisah. Jadi kalaupun ada dugaan-dugaan tindak pidana yang dilakukan, itu pun kita masih melihat nanti. Apakah nanti upaya hukumnya kita akan laporkan polisi dan lain-lain, tapi kita sudah melakukan somasi. Hal inilah yang membuat Tasya bulat melaporkan Ahmad ke polisi. Padahal rumah megah bak istana mirip Disneyland itu dibangun dari hasil jeripayah sang ibu selama bertahun-tahun. Apalagi rumah ini ditinggali oleh Tasya dan juga anak-anak. Sering di-remind sama nyokap gue itu ya jangan nyusahin orang lain gitu. Kalau bisa tuh bisa mengandalkan diri lo sendiri. Iya, gitu. Jangan nyusahin orang lain. Iya, jangan jadi beban hidup gitu. Iya. Banyakin berhayal bahwa hayalan kamu adalah satu kenyataan suatu saat. Ya kan? Satu saat itu kapan? Jangan dianggap satu saat itu yang lama. Tarik satu saat itu secepat mungkin untuk kamu dan usahakan untuk merasa wajib saya memiliki dan berharap saya punya dan paksakan. Kalau nggak dipaksakan nggak akan punya. Uang 23M itu kan nggak sebesar beli mainan ini, cuma ratusan ribu seperti itu. Hal-hal yang seperti ini memang sebaiknya kita nanti. Karena jangan sampai permasalahan keluarga ini berakhir menjadi satu gunjingan yang akan menodai semuanya. Punya anak juga kan. Jadi kalau saya kira sebaiknya ini nggak untuk konsumsi publik. Entah kebetulan atau tidak, beberapa bulan yang lalu, Tasya dan anaknya mendapatkan gangguan gaib di rumahnya. Seolah menjadi firasat buruk, kejadian ini bertepatan setelah Ahmad nekat menggadaikan rumah. Itu suka ada kayak rasa aja gitu. Tapi kalau ngelihat sosok-sosok gitu sih aku nggak pernah. Cuman kalau feeling kayak ada yang nontonin, ada yang ngawasin, itu tuh aku sering. Dan anak aku tuh suka selalu bilang di ujung sana dia tuh punya friends. Kayak sih dari keluarga bokap gue, dari keluarga abah. Banyak yang bilangnya sih kayak gitu. Yang bagus dari rumah ini adalah ketika mereka ada yang negatif, dia ternyata tidak nyaman berada di dalam karena banyak orang berdoa, ngaji katanya. Terus yang jagain Tasya luar biasa. Pak RK kan sudah tegas ya untuk menolak mediasi dan melanjutkan proses ini ke ranah hukum. Lisa Mariana benar-benar terjepit. Ancaman penjara karena terjerat pencemaran nama baik atas laporan Ridwan Kamil sudah di depan mata. Setelah kubu RK menolak mentah-mentah upaya damai di Bareskrim Polri. Tahu posisinya makin terancam, Lisa Mariana langsung bereaksi tak terduga. Ibu dua anak itu kuar-kuar balik mengancam bakal bongkar daftar simpanan Ridwan Kamil. Masalah ceweknya Pak RK juga banyak, bukan saya doang, begitu loh, udah. Nggak usah di-spill, nanti juga pada bermunculan. Gitu loh. Saya punya grup kebetulan. Grup apa namanya Kak? Grup apa namanya? Ya pokoknya adalah. Setara RK. Isinya berapa Kak? SRK. Adalah. Lebih dari 10 udahlah, damailah. Lebih dari 10. Udahlah, no komen. Nggak mau. Benarkah reaksi tak terduga Lisa ancam daftar cewek simpanan RK hanya gertak sambal? Agar mantan orang nomor 1 di Jawa Barat itu berdamai dan mencabut laporan di Bareskrim Polri. Entahlah, yang pasti pihak RK yang kini berada di atas angin menyebut Lisa Mariana tengah gundah-gulana terancam penjara. Kalau saya no respon ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh M tadi gitu, yang Mas sampaikan, karena ya hoax semua itu barangkali. Jadi kita tidak terlalu menanggapi orang yang lagi mungkin lagi galau kali kan begitu ya. Tapi yang satu pasti itu menurut kami hoax, nggak benar itu. Ya, ancaman Lisa Mariana dan tudingan kubu RK yang menyebut selegram bertubuh subur itu tengah galau akibat damainya ditolak RK. Makin membuat perseteruan RK versus Lisa Mariana makin mendidih panas. Tak ada tawar-menawar lagi, pihak RK bertekad segera menjebloskan seterunya ke penjara.
kenapa Pak Ridwan Kamil lanjutkan kasus ini ke pengadilan, karena memang ya harus ada berkepastian hukum bagi kasus ini dan harus ada juga berefek jera kepada pihak yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik gitu. No comment. Aduh, Mbak, sumpah nggak mau bahas itu, bener. Nggak mau. Nggak mau, no comment. Seolah tengah menyembunyikan rasa galau terancam dijebloskan ke penjara, teranyar Lisa Mariana yang baru beberapa pekan ngaku sudah menjanda. Pamer foto priwet mewah dengan kekasihnya Andri Aan di media sosial. Tak cuma itu, selebgram yang ngaku kekasih gelap RK itu pamer cincin tunangan mewah. Benarkah secepat itu Lisa move on dan segera nikah dengan Andri yang baru ia kenal 3 bulan? Aku cinta. Hari bahagia banyak, Mbak. Ya misalkan kayak hari bahagia kan priwet dulu, apa dulu kan kayak gitu. Nggak langsung nikah kan belum bisa, ya kan? Terus udah mau berjenjang. Gimana ya, udah jalan yang di atas kali ya, kayak gitu ya udah. Pamer bahagia bersama kekasihnya TikToker Andri Aan, mungkin cara Lisa Mariana menyembunyikan perasaan galau terancam masuk penjara atas laporan RK. Namun tanpa rasa ragu, meski tak menjelaskan kapan ia dan Andri akan melangsungkan pernikahan, Lisa berencana bakal mengundang Ridwan Kamil dan mantan pacarnya Revelino ke hari bahagianya nanti. Nanti kalau seumpamanya jadi nikah nih, apa-apa yang kamu undang? Oh, boleh Pak. Gitu. Cuma kita belum mau nikah, belum. Nah itu nanti. Ini kan masih yang kayak apa sih, di perkenalan gitu. Tapi ada rencana mengundang. Rencana mengundang tapi ada ya? Mau Ravelina aku undang. Grup ada grup. Ya, Lisa boleh saja pamer bahagia foto priwet dan cincin berlian mewah dengan Andri Aan. Tapi tak sedikit yang menyaksikan rencana pernikahan Lisa dan Andri. Bahkan Ayu Aulia menuding Lisa Mariana sedang berhalusinasi dan pura-pura bahagia. Itu kan settingan, cuma buat lagu doang. Sama endorse makeup artis di Bandung. Itu doang, priwet. Gak usah halu lah, orang suaminya aja yang baik begitu dia tinggalin. Dia yang tinggalin tuh. Dia tinggalin kan, dia yang nyerahin kan. Dia kali halu. Dia kali halu. Dulu jadi timnya Bu Cinta lu yuk. Sekarang lu mau bongkar-bongkar rahasia. Ayo. Sepertinya hari terasa hambar kalau kita tidak ngobrolin Lisa Mariana. Pemirsa yang kini tadi kita sudah tahu ya, dia membuat strategi baru yaitu akan membongkar daftar ciwi-ciwi yang kabarnya diduga juga pernah punya kedekatan dengan Ridwan Kamil. Wow, berani banget loh langkahnya, tapi katanya udah move on. Namun sepertinya move on-nya tidak tulus ya. Sekarang malah bongkar-bongkar lagi. Kemudian juga bikin sensasi, udah fitting baju pernikahan dengan berondongnya itu. Aku sih yakin banget Lisa Mariana S-nya adalah sensasi. Dari sensasi kita beralih ke kabar yang tadi juga cukup menghebohkan ya. Tapi ini menghebohkannya positif karena Tasya Farahsya nampaknya udah pasti move on. Bahkan gak cuma ingin berpisah, namun Tasya ingin memenjarakan mantan suaminya. Ini sepertinya Tasya siap untuk memberikan postingan di sosial media. Buanglah mantan pada tempatnya. Sampai-sampai baju tidur lama kini tinggal kenangan. Hempas semua baju lama. Hadir kembali nantinya baju-baju baru agar semua memori pahit langsung bisa dilupakan.
Well, pemirsa Seleb News, apa kabar? Semangat di siang hari ini tentunya sama seperti James Purba yang semangat banget untuk memberikan kabar terupdate seputar selebriti di Seleb News yang hanya ada di MNC TV, rumahnya Seleb. Next, pemirsa, digugat Nikita Mirzani 114 miliar. Reza Gladys santuy aja seperti di pantai. Reza seolah menantang Nikita dengan bersenang-senang manja bersama dengan circle-nya, bahkan juga menghadiri pesta ulang tahun juga tuh. Lalu, ada kisru TPPU dan BPOM yang justru membuat Nagita Slavina nekat berbisnis skincare. Lantas benarkah Gigi tergiur cuan yang banyak, tapi masih kurangkah dengan kekayaan dengan total 1,3 triliunnya itu? Aku yakin dengan kekayaan 1,3 triliun, Nagita dan Raffi bayar pajak dong ya pastinya. Yuk kita langsung aja ya simak kabar selengkapnya. Check it out. Kak Niki, gugatan One Prestasi gimana Kak Niki? Kalau One Prestasi tanya ke lawyerku ya. Soalnya mereka yang ngurus bukan aku. Nikita Mirzani kembali melawan Reza Gladys secara resmi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tuntutan ganti rugi fantastis senilai 114 miliar rupiah. Apa? Digugat 114 M, kontestasi lagi gimana dok tanggapannya dok? Nggak gimana-gimana. Gugatan yang diajukan Nikita dikategorikan sebagai one prestasi atau ingkar janji atas perjanjian kerjasama review produk skincare, di mana salah satu inti petitumnya permintaan agar majelis hakim mewajibkan tergugat mengembalikan dana 4 miliar rupiah. Tuh gimana tuh? Nggak apa-apa. Tiga ahli bilang katanya fix bukan pemerasan karena udah perjanjian untuk perpanjang kontrak, itu gimana dok tanggapan dokter? Nggak gimana-gimana. Tapi pasti rugi kan udah 7 bulan. Harusnya film Karmak X Nenek Gayung kan harusnya aku peran utama. Ditahan jadi enggak. Komik 8 harusnya aku juga main karena masih ditahan. Ini rugi berapa miliar sih Mi? Wah, kalau miliar nggak tahu deh, apalagi anak kan, anak udah nggak penilai harganya. Bukannya ciut ataupun takut, nyali Reza rupanya sekuat baja. Reza justru terlihat santai. Dan belum lama ini Reza terlihat nongkrong bareng geng sosialitanya dengan menghadiri acara pesta ulang tahun adik Ferel Vania. Dengan penuh percaya diri, Reza mengaku jika gugatan yang dilayangkan Niki itu salah alamat dan masih prematur. Bawa kado, ada deh pokoknya. Acaranya seru banget, rame banget, pokoknya happy birthday buat Vania. Seperti apa dok? Aduh, aku nggak ikutan, yang lain aja. Itu gimana dok? Ke lawyer aku aja ya. Bukan hanya itu, Reza juga seolah tak peduli dengan segala tudingan Nikita. Reza pun masih bebas melenggang kemanapun ia ingin pergi. Bahkan Reza masih kerap mengajak jalan-jalan anaknya ke mall untuk menikmati wahana permainan di akhir pekan. Keadaan dari anak pertama emang keadaannya belum pertama mampu. masih muda, terus yang kedua belum mampu. Ya mampunya Udah cuma bisa lagi. berdoa sama Allah ya udah. Kenapa harus takut? Kan kakakku nggak kenapa-napa. Tadi kan udah dengar semua kan, semua produknya BPOM, semua udah berizin. Nggak ada yang harus ditakutkan. Kamu yakin nggak untuk sidang ini? Bismillah, ini kan udah ditangani sama yang berwajib. Kita berserahkan saja semua sama yang berwajib. Mau benar atau salah, biar yang berwajib yang bicaranya. Di tengah ramainya dakwaan TPPU dan kisruh BPOM, Nagita Slavina tiba-tiba saja ikut meramaikan dunia skincare dengan mengeluarkan brand lokal, namun dengan menanamkan standar baru lewat kolaborasi teknologi Korea. Istri Sultan Andara itu pun memulai bisnis skincare-nya karena menurutnya wanita memang harus merawat kulit agar lebih sehat, halus, dan juga awet muda. Tentunya brand yang dikeluarkan itu sesuai dengan kebutuhan kulit perempuan Indonesia di iklim tropis. Dari kita perempuan terutama yang banyak urusannya dari jadi istri, jadi ibu, kerja juga, pengen kalau lihat apa ya kayak di konten-konten itu tuh kayaknya untuk jadi glowing, jadi kulit mukanya tuh jadinya bagus itu tuh kayaknya banyak banget stepnya. Jadi kepikiran apa ya cari sesuatu yang
bisa nggak usah terlalu ribet, nggak terlalu banyak stepnya, tapi hasilnya bisa maksimal. Tahu masalah itu, tanya sama mereka aja ya. Masih deket kan sih, Oma? Ya, Oma juga kurang tahu. Itulah suasana ulang tahun ke-9 Fania Atabina, adik bungsu Ferel Bramasta sekaligus anak perempuan satu-satunya Vena Melinda. Acara berlangsung meriah dan dihadiri banyak tamu dari kalangan selebritis. Sayangnya Fujianti Utami memilih absen di acara ulang tahun tersebut. Hanya Oma Dewi dan Gala saja yang hadir mewakili Fuji. Ya, dia ada kerjaan, jadi nggak bisa ditinggal. Kadonya adalah rahasia. Siapa anak teman Gala di dalam main? Dalam main apa aja tadi? Main tugas sultan. Terus main apa lagi? Lompat-lompat. Lompat-lompat. Udah. Tadi kasih kado buat Fania ya? Iya. Tapi itu suka main sama Fania bareng ya? Suka main bareng sama Fania? Iya, kadang juga Fania datang ke rumah dulu ya kan? Iya. Iya ya? Ke rumah Uti. Kak Vero juga sempetin datang Iya. sebentar. Aku surprise banget karena aku tahu dia baru landing dari Lombok ya, kunjungan kerja. Terus kalau dia ada acara dengan dapilnya, makanya tadi hanya 10 menit nggak nyampe. Tapi alhamdulillah kakak Ferel sama kakak Atala menyempatkan diri datang, itu aku udah happy banget. Tadinya aku pikir udahlah kalau nggak bisa juga nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata disempet-sempetin. Ketidakhadiran Fuji mengundang tanda tanya netizen terutama Verfu, sebutan buat fans Ferel dan Fuji. Mereka sangat kecewa atas sikap Fuji yang tak hadir di ulang tahun adik Ferel. Padahal saat gala ulang tahun kelima pada 15 Juli lalu, Ferel yang punya jadwal padat sebagai anggota dewan menyempatkan hadir meski hanya sebentar. Putra sulung Vena Melinda itu juga membawa kado buat gala. Alhamdulillah yang penting udah ketemu sama Opa Gala, sama Oma Gala, sama Gala juga. Sekarang kembali kerja lagi. Undangannya aku undang-undang teman-teman terdekat, kerabat terdekat, saudara-saudara, sama teman sekelas sih. Aku nggak terlalu ngundang banyak orang karena ultah anak kecil ya, jadi pusing juga kalau pulang jam. Tak heran netizen pun langsung memberikan komentar miring kepada adik ipar mendiang Vanessa Angel itu. Apa mungkin mereka putus? Perhatikan ya, kalau nggak hadir berarti dia kecewa atau ada hati yang dijaganya. Bukankah Kak Fuji di acara temennya itu loh? Sementara Oma Dewi saat ditemui awak media mengatakan Fuji absen lantaran ada pekerjaan. Mungkinkah Fuji sesibuk itu sampai tak bisa menyempatkan hadir di acara ulang tahun Fania? Jelas-jelas di saat yang sama Fuji terciduk tengah menghadiri sebuah acara salah satu kerabatnya.
Hari sebelumnya ia juga memilih datang ke ulang tahun sahabatnya Rachel V-nya. Ketidakhadiran Fuji menimbulkan banyak spekulasi mengenai hubungan Verrell Bramasta. Apalagi bukan kali ini saja Fuji absen di acara penting keluarga Verrell. Sebelumnya saat acara ulang tahun Verrell ke-29 pada 11 September lalu, Fuji juga tak hadir. Netizen pun lantas menduga hubungan keduanya kandas. Atau mungkin hubungan mereka hanya sebuah gimmick demi konten seperti isu yang selama ini beredar. Sekarang sama Fuji, hubungannya seperti apa sekarang? Verrell hubungannya sama Fuji sekarang seperti apa sih? Mungkin masih atau sudah enggak atau gimana Kak Verrell? Atau cuman sahabat? Alhamdulillah masih berteman, bersilaturahmi dengan baik. Doain terus ya semua, makasih ya Bang. Ya Oma nggak tahu masalah itu, tanya sama mereka aja ya. Masih deket kan sih Oma? Ya Oma juga kurang tahu. Udah ngasih komen ke rumah Oma? Oma nggak tahu, rumah Oma tuh di Jakarta Bar. Alhamdulillah sih enggak, mereka tetap fokus sama kerjaannya masing-masing. Ya kayaknya sih kalau Mas Verrell sama Kak Atala tuh anak-anak yang fokus sama kerjaannya sekarang. Jadi kayak hal-hal gitu dia nggak sempet nanya, tapi yang jelas kan aku undang semua. Udah ya, oke. Well, kita doakan aja ya yang terbaik untuk hubungan Fuji dan Verrell, apapun itu nanti keputusan akhirnya. Next, ada yang khawatir kekasih tergoda wanita yang lebih muda dan lebih tajir hingga berniat operasi payudara. Wow! Ada pula yang pamer body langsing usai operasi pemotongan lambung atau bariatrik, pemirsa. Kira-kira siapa aja? Penasaran? Makanya jangan kemana-mana ya, selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Celeb On News. Jennifer Koppen lagi-lagi bikin geger setelah keputusannya untuk tinggal di Belanda mengikuti kekasihnya Justin Hafner yang berlaga di klub Belanda. Kini Jennifer ungkapkan pengakuannya yang berniat untuk operasi payudara. Keputusan Jennifer tersebut bukan tanpa alasan. Selain ingin tubuhnya seperti dulu lagi saat masih gadis, usut punya usut, Jennifer ingin selalu menjadi nomor 1 di hati Justin Hafner. Usia masih 22 tahun, memiliki postur tubuh ganteng dan tinggi, membuat Jennifer khawatir jika suatu hari nanti banyak cewek-cewek yang lebih muda, lebih tajir dari dirinya, auto mendekati kekasihnya itu. Mungkin hal itulah yang mendasari Jen melakukan oplas pada payudaranya. Ya, terpantau Jennifer memang si paling bucin kepada Justin Hafner. You want more compliments or? Yes, of course. I love compliments. Yeah? Yeah. So, you thought I was a chill girl? Yeah. I don't give you headache. But, Do I give you headache now? I thought at first she was a chill girl, but not anymore. Kata Justin, gue awalnya tuh cewek yang bikin dia nggak pusing, tapi ternyata dia salah ya. Of course, gue selalu membikin pusing. Apalagi sekarang, you have 2 girls ya? Me and Kemari. Oh, Sama-sama bikin pusing ya? Yeah. You say bikin pusing. Bikin pusing. Bikin pusing means giving me a headache. Bikin pusing. Yeah. But I don't know which one give me more headache, you or Kamali. Definitely not me. No, I think it's you. I think you give me more headache. Okay. Saking bucinya, Jen bahkan gak marah saat Justin menghilangkan cincin yang ia berikan, yang harganya fantastis 60 juta rupiah. Jen malah dibombardir oleh netizen yang dinilai salah pilih pasangan. Beruntung cincin tersebut akhirnya ditemukan di klub tempat latihan Justin. Jadi di video itu basically Jusang ngilangin cincin yang gue kasih sebagai hadiah. Dia ilangin di klub bolanya ya, bukan klub tempat dugem. Dia malah lupa kalau dia taruh tuh cincin di dalam kaos kakinya. Alhasil jatuh, hilang, entah kemana. Ya udah musibah. Ya udah ya, hilang gitu. Secara tegas, Jen mengungkapkan bahwa memberi hadiah buat cowok bukan tabu baginya. Itu bagian dari ekspresi rasa sayangnya. Pada ngatain, ih kok Jen mau sih beliin cowok, gue sih ogah.
Ya karena lu tipe cewek yang standarnya kayak semua harus dibiayain cowok, princess banget gitu lu. Ya, tapi kenapa buat perempuan Indonesia kayaknya hina banget gitu kalau cewek beliin cowok kado? Ya, ini bukan pertama kali. Kalau lo udah tahu gue, lo follow gue dari dulu, gue memang suka banget ngasih hadiah ke orang. Memang itu cara gue menunjukkan rasa sayang gue. Ya karena alhamdulillah rezeki gue banyak, jadi gue bisa nih ngebeli. What was your first impression of me? Of you? I don't know. When was the first time? Oh, that was in Jakarta that I saw you. Yeah. What was the first impression? No, I thought you was like chill, you know. Okay. You didn't give me a headache like most girls do. No, so you were chill, you know. You had a good vibe around you, good aura. So I like. Jika Jennifer baru berniat akan melakukan operasi payudara, single mom yang satu ini, yakni Natalie Holscher, sudah bisa pamer badan langsing usai menjalani pemotongan lambung atau operasi bariatrik. Walaupun dengan perasaan sedikit was-was. Udah mau operasi guys. Operasi apa? Karena aku udah banyak sounding ke kalian. Aku mau operasi bariatrik. Selesai menjalani operasi di Malaysia yang biayanya ditaksir sekitar 95 juta rupiah. Natalie udah terlihat sehat, nggak ada tanda-tanda lemas, tapi emang wajah Natalie segar dengan make up tipis, ia bahkan udah bisa makan, walaupun cuma air kaldu. Bahkan janda Sule ini menunjukkan bekas potongan lambungnya di sebuah ember berukuran sedang. Oke guys, ini hasil pemotongan lambung aku. Ini guys. Kaldu doang gitu kali ya. Oke guys, sudah selesai aku operasinya. Nah, ini juga kenapa aku menganjurkan bariatrik untuk diriku sendiri walaupun aku nggak obesitas. Biasanya kan banyak banget yang nanya ya, bariatrik itu kan harus obesitas. Nah, kalau ini aku kenapa nggak obesitas tapi aku mau bariatrik? Karena aku untuk menjaga pola hidup aku lebih sehat lagi, makannya juga dijaga. Kita sudah 2 sendok aja itu udah kenyang banget dan air putihnya juga lebih dijaga. Ya, demi mendapatkan tubuh langsing secara instan, dia rela terbang ke Malaysia dan Natalie juga nggak membawa buah hatinya Azam. Keputusannya untuk memotong lambung terutama untuk kesehatan. Dan perempuan berusia 32 tahun itu langsung bekerja kembali sebagai seorang DJ. Wah, saat ya Bu, buat balik modal. Sibuk cari uang, aku lagi sibuk memperkaya raya diri. Ya sedih, bahagia, terus juga campur aduk lah. Memang dari dulu keinginan pengen punya pasangan, kemudian punya momongan gitu loh. Alhamdulillah selama ini dijabah sama Allah, karena kan waktu itu juga aku berdoa semoga ini maksimum gitu, umur ke-30 sekian harus punya momongan, harus ya sudah melangsungkan gitu loh. Kemudian sampai akhirnya ya semua itu dijabah sama Allah, ya bersyukurlah. Kabar bahagia sekaligus mengejutkan datang dari pasangan Billy Saputra dan Vika Kolesnaya. Baru pertengahan September lalu menggelar gender reveal, Vika kini dikabarkan sudah melahirkan bayi laki-laki. Kabar tersebut terungkap lewat foto yang diunggah oleh seorang dokter di media sosial. Dalam unggahan tersebut, sang dokter menuliskan ucapan selamat kepada Billy dan Vika. Namun tak berapa lama unggahan tersebut dihapus. Tapi netizen terlanjur heboh. Ada yang tak percaya dan menganggap berita itu hoaks. Tapi ada juga yang membenarkan dan tak percaya dengan kabar Vika sudah melahirkan. Ada juga netizen menyebut kabar itu hanya hoaks. Kok ada berita udah lahiran? Bener gak sih? Bener, udah tadi pagi. Hoaks? Iya, istri Billy sudah melahirkan. Itu diposting oleh @Dr. Rina, tapi sayang postingannya dihapus lagi. Tentu saja netizen heboh mendengar kabar Vika sudah melahirkan. Pasalnya pertengahan September lalu, Billy dan Vika baru saja menggelar gender reveal.
Pada kesempatan itu, Billy terang-terangan menyebut usia kandungan Vika istrinya. Kalau usia 7 bulan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau nggak ada halangan, semuanya berjalan lancar. November, Desember insya Allah lah, mudah-mudahan nanti akan dikasih tahu sama teman-temannya. Jika Billy mengungkapkan Vika seharusnya melahirkan November mendatang, mungkinkah Vika melahirkan bayi prematur? Apapun itu yang pasti dalam foto itu, Billy nampak bahagia bisa mendampingi Vika melahirkan di rumah sakit. Selama Vika hamil, Billy memang selalu jadi suami siaga. Bahkan jelang Vika melahirkan, Billy nampak mengelus-elus perut buncit Vika. Menjadi seorang ayah juga dirasakan Thorik Halilintar dan Reski Febian. 13 Juni lalu, Alia Masaid, istri Thorik, telah melahirkan anak lelaki pertama mereka yang diberi nama Ahmad Arash Omara. Sempat menyembunyikan wajah anaknya, tapi akhirnya Thorik dan Alia tak lagi menutup wajah baby Arash. Netizen pun kaget melihat wajah ganteng baby Arash yang mirip sekali dengan almarhum sang kakek Aji Masaid. Thorik sendiri nampaknya begitu gemas melihat wajah baby Arash dan sangat menikmati peran barunya sebagai ayah. Dia mau ngisiin apa ya? Sementara itu, penyanyi Reski Febian yang lebih dulu jadi ayah juga sangat menikmati peran barunya. Apalagi anak pertama Reski dan mahal ini itu perempuan. Konon ayah yang jadi cinta pertama anak perempuannya. Jadi tak heran kalau Reski begitu dekat dengan Selina, putrinya yang sudah berumur 7 bulan. Saking dekat, Reski sampai membuatkan lagu untuk Selina sebagai ungkapan rasa sayangnya pada putrinya itu. Kalau ada 9 nyawa, mau Selina saja semuanya. Ini dada isinya Selina. Kalau ada 9 nyawa, mau sama Selina semuanya. Ini dada isinya Selina semua. Alamak ini kaja. Kalau ada 9 nyawa, mau sama gunakan hariku. Jika Billy, Thorik, dan Reski Febian sudah menjadi ayah, pesepak bola Egy Maulana baru on the way jadi ayah. Pasalnya sang istri Adiba Kanza yang juga putri sulung Umi Pipik ini tengah hamil 7 bulan. Dan kemarin Adiba dan Egy menggelar acara 7 bulanan di rumah Umi Pipik. Ibu Adiba Kanza 7 bulan cacahe ana ibu karibu. Mugi tansah pinantuk saka Basuki. Terima kasih juga atas kedatangannya yang sudah menyempatkan hadir, mendoakan di acara tasyakuran 7 bulanan kehamilan istri saya, Adiba Kanza Azhara. Guru mugi tansah dadya satriyaning bangsa lan mugi tansah pinantuk karahayon. Saya Hedi Sukarto bersama dengan Mbak Yanti dari Dewan Wedding dan seluruh yang bertugas mengaturkan terima kasih, mohon maaf. Sebelum acara 7 bulanan, Adiba dan Egy juga keluarga menyempatkan ziarah ke makam mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang merupakan ayah Adiba. Pahlawan dalam hidupmu. Wow,
So, congratulations untuk Bang Billy dan juga Vika akhirnya dikaruniai putra pertama. Tapi kita masih penasaran loh ya, siapa sih namanya? Dan juga ada yang akan menyusul menjadi orang tua baru, yaitu adalah Egy dan Adiba. Gak terasa loh pemirsa, udah 7 bulan kehamilannya aja mereka harus belajar jadi ayah dan ibu yang siaga dan baik tentunya, seperti Tarik Halilintar dan juga Rizky Febian. Oke pemirsa, jangan lupa terus saksikan Seleb On News Senin sampai Jumat pukul 11 siang hanya di MSTV Rumahnya Seleb. Saya James Purwopabet, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa, have a nice day.